salam sejahtera. Bertepatan dengan pada tanggal 23 Agustus sampai 6 September 2025 dalam penanggalan lunar atau penanggalan Imlek akan memasuki bulan 7, di mana orang-orang Tionghoa sebagian ada melakukan upacara atau sembahyang leluhur atau kepada keluarga mereka yang sudah meninggal. Dan biasanya pada waktu sembahyang yang dibutuhkan adalah kertas-kertas seperti pera, onsen, dan ada seperti yang koper yang di atas. Yang di depan koper. Dan biasanya apabila menggunakan koper atau apa yang berhubungan dengan yang dikirimkan untuk kepada leluhur mereka, dibutuhkan yang namanya adalah kertas segel. Kertas segel seperti ini yang biasanya digunakan untuk tempel di koper mereka, dan yang hanya yang bersangkutan yang bisa menerimanya seperti leluhur mereka, orang tua mereka yang sudah meninggal, dan hanya mereka yang bisa menerimanya. Umumnya cara penulisannya adalah seperti di sini. Di sini adalah diisi dengan tahun. Kebetulan tahun ini disebut dengan tahun ular. Tahun ular. Secara Mandarinnya ditulis sebagai ni. Isenian, ini adalah tahun ular. Ini diisi bulan. Di sini diisi dengan tanggal. Dan apabila untuk koper wanita, di sininya adalah ditulis dengan seperti ini. Untuk koper laki-laki ditulisnya seperti ini. Artinya ini adalah untuk almarhum dan ini untuk almarhumah. Kemudian di sini ditulis nama dengan marga tulis terakhir. Inilah yang menunjukkan yang membedakan antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal. Marganya umumnya adalah ditulis di belakang. Marga belakang ini kedua adalah namanya. Apabila wanita yang meninggal dan belum menikah, cukup ditulisnya dengan tulisan seperti ini. Dibacanya se, artinya adalah wanita yang dia masih belum menikah. Untuk yang sudah menikah, di bawah se ini harus ada marga suaminya, artinya wanita ini sudah berkeluarga. Dengan misalnya marganya apa, dengan taima, artinya ibu dari anak yang bermarga ini atau istri dari orang yang bermarga ini. Ini untuk tulis marga suaminya. Baru di bawahnya tulis Iwei Chunhun Soling, artinya hanya roh tersebut yang boleh mengambilnya dan membuka segelnya. Dan ini ada tulisan adalah segel. Feng ini segel. Apabila upacaranya dilakukan pada bulan 7 yang saya sebutkan di atas tadi, maka ditulisnya adalah Chungyan. Chungyan itu untuk festival yang bulan 7 punya. Apabila sembayangnya di bulan Qingming, ditulisnya adalah Qingming, artinya itu di bulan Qingming untuk sembayangnya. Ini adalah Zixi, maksudnya adalah festival yang dipakai untuk sembayang ke leluhur tersebut. Dan ini adalah hubungan atau status penerima terhadap si pengirim. Statusnya bila adalah ayah, ditulis di sini ayah dengan bahasa Mandarin. Nenek, kakek, nenek luar, nenek dalam, kakek luar, kakek dalam, semua ditulis di sini. Tujuan dari penulisan ini adalah supaya bahwa apabila ada kesamaan orang yang meninggal, di sini jelas sekali untuk membedakan bahwa ini adalah kakek dari orang pengirim yang bernama apa. Misalnya kalau yang ini tulisannya Xiao yang berbakti. Ya, kalau anak yang cowok ditulis cowok, cewek ditulis cewek dengan nama di sini. Biasanya nama Mandarin terdiri dari 3 huruf. Nah, disinilah yang orang yang masih hidup marganya ditulis di depan. Baru kemudian nama mengikutinya. Demikian juga dengan yang cowok. Ini semua sama. Bedanya dengan cowok dengan cewek adalah di bagian penulisan sini sama yang di sini. Kalau cowok ditulisnya Taikung untuk orang yang sudah menikah. Kalau cowok yang belum menikah ditulisnya Jun, itu artinya bujangan. Kemudian di sininya adalah sama Iwei Chun Huan Soling, maksudnya hanya roh tersebut yang boleh menerima dan membuka segel tersebut. Kira-kira
Sampai di sini adalah penulisan segel untuk sembayang kepada leluhur punya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Om Banyak Pemehong.